tur green water belum jadi udah kayak gini, yaitu gagal. Itu salah satu hambatan menurut saya nih, hambatan terbesar mengkultur menggunakan green water yang udah kita kasih pupuk dan lain-lain adalah ini teman-teman. Ini adalah kegagalan terbesar. Ngelihat green water tadi malam hujan deras. Hujan deras tadi malam teman-teman. Ya, oke. Ini baru berumur 3 hari ya teman-teman green waternya. Kena hujan deras, kalau tadi malam nggak saya tutup ini meluap semua karena hujannya deras banget. Green waternya. Nah teman-teman bisa lihat nih, aduh pusing. Teman-teman bisa lihat ya, nih kelihatan ya. Jadi ini green waternya gagal ya, ini dia teman-teman. Aduh, yang gagal satu. Ini biasanya kalau udah satu gagal kayak gini teman-teman, ini biasanya, ini yang ada di sekitarnya gagal semua nih. Sorry ya nggak kelihatan nih ya. Nih entah kenapa nih, kena cahaya nih. Ya, ini kalau udah satu gagal kayak gini teman-teman, ini biasanya, ini yang ada di sekitarnya gagal semua. Nah kita cek ya. Ini masalahnya saya nggak punya starter green water lagi teman-teman. Tinggal ini doang nih. Ini tinggal 4 ember ini ya. Ini green water saya. Ini biasanya kalau ini udah gagal itu nyebar ke yang lain. Nah, karena kan tadi malam hujan. Ini kena cipratan ke sini kemungkinan udah kena semua nih. Satu ekor aja. Satu ekor satu butir, satu ekor kutu air aja nih, teman-teman. Jatuh ke sini, udah bubar semua. Udah nggak bisa dipakai buat starter lagi. Nah, kalau kayak gini saya udah nggak punya lagi kan, udah nggak punya starter untuk kita pakai lagi, berarti kita harus beli lagi gitu. Makanya saya bilang kita memang harus nyetok yang namanya starter green water, kita simpen gitu. Kalau dalam bentuk gel kita punya, kita udah bikin dalam bentuk gel, teman-teman bisa simpen di kulkas. Saya udah pernah nyimpen sampai 1 tahun ya, dan itu bisa dipakai lagi. Nah, bisa saksikan di video saya sebelumnya, saya udah pernah nyimpen sampai 1 tahun dan itu berhasil. Kita lihat teman-teman, apakah yang ini juga ada yang gagal ya. Kita cek, tapi kemungkinan sih memang udah nggak bisa dipakai teman-teman. Kalau udah di sini ada gagal satu, nah itu kan ada kan, bener kan? Tuh, udah ada tuh teman-teman. Udah kelihatan ya. Ini nggak tahu nih, kameranya agak susah nih ya. Oke, ini dia kelihatan nih. Nah, nih ya, kita lihat. Nih teman-teman, nih udah muncul ya. Tadi, nah ini dia nih, udah muncul. Tuh. Susah amat sih ya kameranya. Bentar. Pokoknya ini udah ada tadi satu nih, udah ada kutu airnya. Nah tuh teman-teman lihat tuh. Jadi ini udah kontaminasi teman-teman. Pokoknya saya bilang tadi kalau udah kena satu nih nyebar semua. Nah ini udah susah nih. Jadi untuk mensterilkan tempat ini udah susah. Kenapa kok ini bisa tiba-tiba terkontaminasi? Karena kemarin kan saya sempat bikin konten ya teman-teman ya. Saya kemarin sempat bikin konten, dimana konten saya itu kemarin saya mencoba menggunakan starter berupa telur. Jadi kemarin saya pakai telur sebagai starter. Saya taruhnya di situ tuh. Nah, di pojokan situ kan nggak jauh nih. Kan di sini anginnya kenceng ya. Aceh itu kan kalau hujan anginnya kenceng ya. Emang udah ciri khasnya. Kalau dulu saya di Bogor itu kan yang kenceng bukan hanya angin ya. Kalau di Bogor itu dulu saya di Bogor Depok lah. Itu yang kenceng bukan hanya angin. Bukan hanya angin tapi petirnya juga. Kalau di sini petirnya jarang ya. Jadi kalau di Aceh itu kalau hujan jarang ada petir. Nah, kalau di sini kalau di Aceh itu kalau hujan tuh yang banyak anginnya. Nah, kemungkinan telurnya memang terbang ke sini teman-teman. Saya udah pernah buktiin kan, dengan menggunakan telur saja itu menetas gitu. Jadi ini kemungkinan sudah ada telur yang jatuh ke sini. Nah, udah netes langsung. Jadi padahal ini baru berumur, ini mau ke 4 hari berarti ya, 3 atau 4 harian saya lupa. Ini masih ada pupuknya nih padahal. Ini masih ada pupuknya teman-teman. Ini ada NPK-nya, ada ureanya, dan baru saya kasih dedek juga ya. Makanya kan itu ya. Jadi ya biarpun mungkin dia perkembangannya agak terhambat ya, tapi ini udah kontaminasi. Jadi memang pelajaran bener-bener teman-teman buat kita semua. Kalau kita mengkultur kutu air dengan menggunakan green water ya, kita memang harus tetap menyiapkan starter green water ini harus ada. Minimal kita simpen lah di kulkas. Itu tuh pelajaran pertama ya. Jadi kita harus tetap punya starternya gitu. Kalau teman-teman mau lebih aman ya,
bisa menyimpannya dalam bentuk gel. Jadi teman-teman padetin, cari aja di sumber-sumbernya banyak ya yang ngebahas gimana caranya memadatkan sel dan menyimpan gitu. Gimana bikin menjadi gel, teman-teman bisa lihat. Banyak kok yang ngebahas itu gitu, yang membuat sel alga tuh kita padetin, menghilangkan air. Nah, itu lebih bagus. Kalau dalam bentuk cairan disimpan di kulkas saya belum coba. Insya Allah jadi konten berikutnya saya akan mencoba menyimpan dalam bentuk cairan seperti ini di satu botol ya. Saya akan coba, nanti kita simpan selama beberapa bulan atau mungkin 1 tahun ya, seperti yang gel saya coba kemarin, saya simpan setahun dan bisa. Kita akan coba nanti ya buat konten video saya berikutnya untuk menyimpan green water yang saya punya, saya simpan di kulkas ya dalam waktu 1 tahun atau mungkin beberapa bulan, apakah bisa atau tidak. Nah, itu pelajaran pertama. Kita harus tetap punya starter green water, karena setahu saya perusahaan-perusahaan besar pun yang mengkultur spirulina, yang mengkultur chlorella dan lain sebagainya, biasanya itu mereka juga tetap mempunyai starter aslinya itu tetap ada. Mereka tetap punya kultur murni. Ini kan kultur massal nih, ini udah pasti terkontaminasi, nggak mungkin tidak terkontaminasi. Saya pernah nyoba ini, ngecek ini sama kawan yang di lab. Nah, saya minta tolong diuji dong, dicek kalau dihitung-hitung chlorellanya ada berapa persen. Ini kan kebetulan yang menjual kan mengklaim ini dikulturnya awalnya dari chlorella dan dia sudah mengkultur massal. Nah, ternyata setelah dicek di laboratorium, itu pas dicek ternyata kandungan chlorellanya waktu itu teman saya ngecek itu 60%. Nah, 40%-nya apa? Ya 40%-nya dari kelompok alga-alga lain gitu. Yang nggak disebutin sih alganya apa, karena saya nggak nanya ya. Bisa jadi kelompok alga hijau juga, atau mungkin alga biru juga bisa ada. Bisa jadi ada alga birunya di situ gitu. Ya, jadi atau alga-alga yang lainnya juga bisa jadi, kemungkinan ada ya. Nah, jadi teman-teman itu ya. Jadi pembahasan pertama, kita harus tetap punya starter green water yang kita simpen, atau kita punya kulturan simpenan ya yang kita pakai. Jadi ketika ini terkontaminasi itu aman. Yang kedua, teman-teman, pelajarannya memang jangan pernah mengkultur ini kan saya sebenarnya mengkultur green water ya. Ini kan di sini khusus nih tempat saya, lahan saya ini, sorry agak berantakan ya. Ada kayak hutan ya, karena emang nggak sempet ngurus ya, sibuk banget ya. Jadi ini kultur yang ini di daerah sini harusnya kultur green water aja teman-teman. Jangan mengkultur kutu air di sini. Nah, ini nggak boleh sebenarnya kayak gini nih. Ini kan nggak sengaja gitu. Jadi yang kedua tuh pelajarannya adalah jangan pernah menggabungkan area kultur green water dengan area mengkultur kutu air. Jadi ini saya di depan rumah nih. Ini memang saya tutup ya, pakai paranet biar orang nggak ngelihat ya. Jadi memang ini wilayah saya, wilayah kutu air ya. Jadi di sana wilayah tempat pintu masuk ya. Jadi ini saya tutup memang. Jadi di sini, tapi ini kena matahari ya teman-teman ya. Nah, jadi ini memang area untuk mengkultur green water saja gitu. Nah, untuk kultur airnya saran saya sih kalau bisa mengkulturnya di belakang rumah, itu lebih aman gitu. Lebih aman mengkulturnya di belakang rumah. Jadi tidak akan pernah ada kontaminasi. Karena gini teman-teman. Ini jangan sembarangan nih. Ini nggak lama nih. Ini seminggu kemudian ini udah banyak telur kutu airnya nanti. Ada yang di dasar, ada yang mengapung. Dan yang mengapung ini teman-teman, itu nanti kalau ketiup angin pasti terbang gitu ya. Bayangkan seperti polen ya. Seperti serbuk sari ya kan, teman-teman bisa lihat. Kalau ada padi kan ada serbuk sarinya tuh. Ketiup angin kan terbang semua tuh. Bunga-bunganya terbang semua ya. Pasir aja yang agak berat itu kena angin bisa terbang. Dan kalau itu terbang, ini terbang nih ke sini, udah pasti kena, udah pasti terkontaminasi, udah pasti dia akan terkontaminasi lagi. Jadi gitu pelajaran yang pertama, tetap punya kultur green water yang kita simpan. Jadi kalau ada kontaminasi itu tinggal kita pakai. Yang kedua adalah kita harus memisahkan area pengkulturan green water dengan pengkulturan kutu air. Ya kalau enggak ini akibatnya teman-teman. Ini sudah terbukti berkali-kali gitu. Ya kemarin ini kan gagalnya tadi udah saya bilang, gara-gara saya mencoba bikin konten kemarin, ada kontennya ya. Jadi konten saya itu kemarin ngebahas apakah telur kutu air bisa dijadikan sebagai starter. Nah, saya buktikan dengan bikin konten itu dan ternyata kan bisa tuh menetas. Kalau nggak salah nggak nyampe 2 hari ya, 1,5 hari apa. Jadi saya pakai telur, saya tetasin, langsung menetas tuh kelihatan. Dan seminggu tuh udah full, udah banyak gitu. Jadi kalau teman-teman udah punya telur, bisa tuh dipakai
telurnya taruh di green water itu langsung menetas insya Allah, nggak lama. Jadi bisa dijadikan starter juga gitu ya. Oke gitu teman-teman, pembahasan dari saya ini berarti saya harus beli lagi starter green water karena udah jaminan nih teman-teman, ini pasti gagal semua. Kalau saya mau ambil risiko sih bisa-bisa aja, tapi saya nggak mau ambil risiko karena pengalaman saya makanya nih teman-teman, nih apa nih kenapa saya anggurin ini. Rencana ini box kulkas ini rencana mau saya pakai buat ternak cupang aja dulu ya, karena saya udah tahu ini udah kontaminasi. Ini dulu juga awalnya buat kultur green water semua, jadi green water awalnya pakai box kulkas ini, tapi sekarang udah nggak saya pakai lagi. Kenapa? Karena udah kontaminasi gitu. Semua box kulkas saya udah terkontaminasi semua, dan itu semuanya sudah berisi telur kutu air semua. Jadi kalau saya mau bersihin itu susah banget. Dan teman-teman udah pernah saya kasih lihat sekecil apa telur kutu air gitu, dan seenteng apa telur kutu air. Jadi kalau kita pakai lagi kemungkinan susah gitu. Jadi ini harus saya sterilkan, mungkin harus saya bersihin, mungkin saya tunggu beberapa saat, atau saya harus pindah tempat dulu. Kalau nggak ya resikonya akan kena kontaminasi kutu air lagi. Paling gitu teman-teman ya. Itu mungkin sharing-sharing dari saya yang mau mengkultur kutu air menggunakan green water, dan mungkin saya harus agak lama dulu nih mengkultur green water menggunakan dedak gitu ya. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat informasi dari saya, itu sharing dari saya aja gitu. Dan satu lagi, jangan ada yang bilang, wah bagus dong bang, ini menguntungkan. Apaan yang menguntungkan? Justru kalau teman-teman mengkultur menggunakan green water dan kejadian kayak gini, itu sangat merugikan teman-teman, sangat merugikan. Itu salah satu penyebab hambatan terbesar dan kegagalan orang mengkultur menggunakan green water adalah green waternya belum mateng udah terkontaminasi oleh kutu air. Ini salah satu kegagalan. Ini bukan keberhasilan, salah tuh, salah besar tuh. Ada yang kemarin ada yang komen tuh, bagus dong bang, kan tujuannya memang banyak kutu air. Iya banyak kutu air, tapi starter green waternya nggak ada lagi gitu. Jadi kalau mengkultur kutu air menggunakan green water, belum waktunya matang udah terkontaminasi kutu air. Ini yang harus dihindari dan dicegah dan dihalangi gimana ini tidak terjadi lagi. Ini bukan keberhasilan ya gitu. Saya paling kurang setuju aja kalau dibilang kayak gitu, karena banyak yang bilang kayak gitu. Bagus dong bang, kan kemarin nyari-nyari kutu air nggak bisa, sekarang belum waktunya matang airnya udah muncul kutu air. Bagus dong. Apanya bagus? Justru itulah kegagalan, salah satu kegagalan paling besar gitu. Karena udah kayak gini nih, wah kacau nih. Ini kalau saya nggak punya kayak tadi nih, saya nggak punya starter green water, udah habis nih, nggak lanjut lagi nih, nggak bisa gitu. Kan tinggal dipakai lagi bang green water, nggak bisa. Ini kalau udah pernah ada kutu airnya nih, kita kultur lagi green waternya, nggak bisa, pasti gagal lagi. Pasti sebelum waktunya matang ini akan gagal lagi dan akan muncul kutu air lagi, nggak akan menghijau lagi gitu, susah gitu. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, itu aja dari saya, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.